Assalamualaikum. Nah, ada satu produk yang saya jarang mau terima di 2023 kemarin gitu ya, karena menyadari bahwa peralatan saya masih terbatas gitu kan. Tapi sepertinya ini ada peluang nih. Jadi di 2024 saya coba latihan untuk menerima order roti hajatan. Seperti apa kisahnya? Ikuti terus ya. Nah, jangan lupa untuk saling support dengan cara like and subscribe di YouTube channel Emi Resna saja. Untuk teman-teman yang lokasinya di Mijen, Jatisari, BSB atau di Semarang gitu ya, kalau misalkan butuh nasi kotak, butuh snack box atau mungkin butuh tumpeng, bisa banget kontak saya, ada di WhatsApp 0817 816 818. Aktifkan juga loncengnya ya. Singkat cerita, ini requestnya, jadi saya mesti mengirimkan roti hajatan itu jam 6 pagi. Wow, bisa nggak ya? Ikuti terus ya. Sekarang kita lanjut proses pembuatannya ya. Nah, di sini mungkin kalau teman-teman yang nonton gitu ya masih pemula kayak gitu, jangan berkecil hati. Jadi saya itu tidak berani terima order yang banyak karena mixer saya yang gede itu lagi rusak gitu kan, dinamonya ada problem gitulah. Sehingga hanya bisa pakai adonan yang tidak terlalu besar lah, hanya bisa mungkin 375 gram kayak gitu. Jadi ya mesti sabar, nggak apa-apa. Cuma kalau memang teman-teman terima order roti, ya kalau saran saya jangan pakai hand mixer karena terlalu riskan gitu ya. Apalagi kalau jumlahnya banyak. Oke, sampai situ sepakat ya. Nah, pokoknya prosesnya hampir sama dengan kita bikin roti gitu ya pada umumnya. Cuma yang membedakan sih sepertinya nanti di kayak di isian-isiannya kayak gitu ya. Nah, yang ini kalau sudah jadi adonannya, ini kita timbangin. Kebetulan loyang yang saya punya itu ukurannya 18. Jadi saya pakai berat adonan itu sekitar 42 sampai 45 gram gitu kan. Prosesnya seperti biasa, kita lakukan rounding dulu yang pertama. Lakukan sampai selesai. Nanti kalau sudah tinggal kita tambahkan isian-isiannya. By the way, tentang roti hajatan itu saya punya cerita nyata nih ya, saya alami sendiri gitu. Suatu hari saya sama suami kan ketemu sama beberapa temen gitu kan. Kebetulan ada yang cowok-cowok gitulah. Dan mereka itu pas gimana ceritanya ngebahas masalah roti hajatan. Tahu nggak sih teman-teman, saya sampai gemes-gemes gimana gitu ya. Mereka komentar gini, saya kalau lagi acara kondangan terus pulang-pulangnya cuma dibawain roti, kayak gemes gitu. Cowok pertama bilang gitu kan. Saya pikir kenapa gitu kan, ada apa dengan roti hajatan gitu kan. Terus yang satu komentarin nimpalin gitu, ya sama-sama aku juga kayak gitu katanya. Jadi mendingan kalau terpaksa dia mesti menerima si bingkisan itu gitu ya, dia bilang satu, mending dia akan menolak dengan halus, tidak usah nerima. Atau kalaupun terpaksa dibawain, ya dia mungkin akan kasihkan ke orang siapalah di jalan. Dia bilang kayak gitu. Mereka nggak tahu nih, saya ini profesinya adalah bakul roti guys. Ih, saya gemes banget. Dari situ saya mulai berpikir, saya sempat nanya sih kenapa. Dia bilang ya itu kayak isinya cuma biasa aja gitu. Dari situ saya kepikir banget, bagaimana membuat, katakanlah suatu hari saya menerima roti hajatan gitu ya, saya pengennya roti saya tuh enak dan diterima sama pelanggan itu bener-bener kayak keterima gitu ya. Mereka tuh kayak mengapresiasi rasanya, teksturnya atau apalah itu. Itu harapan saya sebagai pembuat roti. Ya mudah-mudahan ini bisa tersampaikan melalui produk-produk saya gitu ya. Nah, untuk isian rotinya, saya memang menawarkan yang berbeda untuk pelanggan yang request itu kan. Jadi akhirnya dia sepakat untuk memilih isian ayam, nanas, selai nanas gitu ya, isian kelapa, itu kan unik ya, terus coklat sama pisang gitu. Dan akhirnya ini jadinya kayak gini. Saya sih seneng banget ya, karena satu ya memang ini pengalaman baru terima order seperti ini, meskipun jumlahnya belum yang ratusan gitu ya, tapi saya kira setiap hal akan punya langkah pertama. Bener kan? Nah gitu kira-kira. Jadi saya exciting banget di awal tahun 2024 ini menerima apa sih namanya, variasi baru gitu ya dari apa yang saya kerjakan kayak gitu. Oke, lanjut lagi ke masalah si roti hajatan gitu ya. Kalau kata-kata teman saya itu sudahlah, jangan diambil arti. Itu
anggaplah haters gitu ya. Ya itu mungkin karena mereka belum ketemu roti yang enak kali ya. Bener gak sih? Kita positive thinking aja lah ya. Tetap jaga semangat kayak gitu. Oke, untuk suhu yang saya pakai di roti ini adalah saya pakai suhu bawah 190, atasnya 175. Ya kita aturlah supaya matangnya bisa maksimal dan optimal gitu ya. Terus lanjut lagi, setelah rotinya selesai, pelanggan kan minta ditambah sama makaronesia gitu ya. Nah ini saya kemasnya, ini kebetulan karena memakai stok dus yang ada, stoknya kan dusnya 20 ya, mungkin agak sedikit kebesaran gitu, tapi nggak apa-apa, tetap terlihat representatif gitu ya sebagai apa namanya packaging dari rotinya kayak gitu. Mungkin next time saya akan bikin dus yang 18 supaya lebih pas sama ukuran rotinya. Oke, kita masukkan roti, terus ada ucapan yang sudah kita print. Habis itu kita tutup. Nah ini nanti akan dikemas pakai tas yang di luarnya gitu ya. Saya pakai tas polos warna krem. Nanti akan digabungin sama yang makaronesianya kayak gitu. Oke, sekarang kita coba untuk masukin ke dalam tasnya. Nah kayak gini. Jadi kalau tas yang ini teman-teman bisa pesan sendiri, bisa dengan yang branding usaha gitu ya. Kalau saya kebetulan karena kemarin nggak punya stok, akhirnya pakai yang polosan. Tapi ini untung ukurannya pas banget, jadi saya pakai yang ukuran 22 ya. Jadi dus 20 itu masih masuk dan cakep. Ini juga ada apa namanya kayak perekat kayak gitu. Nah kalau sudah tinggal kita masukkan yang makaronesianya. Nah udah deh, cakep banget. Segini harganya nggak mahal, masih di bawah 50.000 gitu ya. Oke, sekarang kita siap-siap ngebangunin Mas Ganteng karena dia supaya tidak terlambat. Requestnya kan jam 6 pagi, jadi mau nggak mau jam 5-an sudah harus on the way dari rumah kita. Sambil nunggu Mas Ganteng mandi, saya bikinin dia kopi hitam kesukaannya sama yang ada stoknya, yaitu pisang goreng, biar dia nggak kedinginan di jalan gitu ya. Terus saya juga berkabar sama pemesan bahwa paketnya seperti ini. Terus kira-kira jam 6:30 itu sudah kekirim semua. Karena requestnya tuh kita juga yang akan mengirimkan ke beberapa alamat kayak gitu ya. Dan ini akhir dari perjalanan membuat roti hajatan. Saya seneng banget ya, ternyata pelanggan itu tulus banget ngedoain kita. Bener gak sih? Pokoknya sama ya untuk mbak yang sudah order, terima kasih banyak. Pokoknya sama, jenengan juga sehat-sehat terus bersama keluarga. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum.